Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar? Alhamdulillah. Segala puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini, hari Ahad 6 Desember 2020, kita semuanya menggunakan kaos yang luar biasa, merah, meriah, cerah, dahsyat. Saya dipaksa nih, pokoknya saya tadi masuk langsung suruh ganti baju, langsung ganti. Padahal udah siap-siap pakai kemeja, pakai dasi, pakai kaos, oh siap. Tapi ternyata auranya luar biasa nih Pak. Jadi saya sangat kagum, saya sangat terpukau dengan kekompakan dari Winners Team. Aplaus untuk Winners Team. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga keluarganya, sahabat, dan seluruh pengikutnya. Insya Allah kita semua di ruangan ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, apa kabar? Kayaknya agak lemes nih. Atau kekenyangan. Saya sangat berbahagia sekali ya, dari Bandung tadi hujan badai, wah iya betul, sampai hampir gak kelihatan tadi jalanan dari kilometer 90-an, masih deket-deket Bandung sih, jadi kabut sampai gak kelihatan, jadi jalannya pelan-pelan gitu. Terus ada satu kejadian yang hampir bikin shock ya Mas Andri ya. Hampir crash tadi pas masuk gerbang tol. Buset, ada mobil ngebut banget, hampir aja nabrak kita gitu. Tapi alhamdulillah cuma kena velgnya aja. Saya kira bodinya juga kena gitu kan. Setelah dicek cuma lecet di velg aja. Jadi rekan-rekan semuanya, apapun kita ini keluar rumah ini banyak apa ya namanya ya, apapun bisa terjadi. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini, ya semua orang takut, ya mau keluar rumah jadi takut, mau ketemu orang jadi takut gitu kan. Nah ini saya ingin menyampaikan satu amalan yang saya harap bisa diamalkan oleh semuanya, yaitu ada satu wirid yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang ketika beliau ditanyain oleh salah satu keluarganya Rasulullah, Ibnu Abbas, ngejar wirid ini sampai ke orang tersebut. Ketika ditanyain, katanya Anda punya satu amalan yang ketika diamalkan ini maka tidak akan pernah dapat musibah, tidak akan pernah celaka. Tapi kenapa keadaan Anda sekarang lumpuh seperti sekarang ini? Karena di hari saya lupa mengamalkan amalan ini, di hari itulah saya dapat penyakit lumpuh ini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Nah ini saya yakin semuanya udah hafal nih. Nah amalkan Pak, karena saya dulu kan hobi banget, sampai sekarang sih ya, balap motor, motocross dan lain sebagainya. Apalagi sekarang juga hobi juga di aspal gitu. Dulu sering banget jatuh, sering banget cedera dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah setelah hampir 1 tahun ini mengamalkan amalan ini, banyak sekali kejadian-kejadian yang Masya Allah ternyata masih ditolong gitu, masih dilindungi. Jadi rekan-rekan semuanya, khususnya yang muslim, amalkan amalan ini. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang bersama namanya, maka tidak akan ada satupun yang celaka, baik itu di bumi maupun di langit. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, Samiul Alim. Jadi baca Pak. Jadi kalau mau keluar rumah baca aja, yakin aja pokoknya kita ini dalam lindungan Allah. Mau lagi ada wabah apa, lagi ada virus apa, pokoknya yakin aja baca itu, dan insya Allah akan dilindungi dari mara bahaya apapun yang ada di luar rumah. Insya Allah. Siap mengamalkan? Ya.
Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya diundang oleh Bapak Haji Martin, seorang founder yang sangat luar biasa sekali. Yang saya sudah kenal beliau tuh kurang lebih 12 tahun. Setiap hari yang dipikirkan adalah bagaimana umat ini semuanya dapat hidayah. Kalau Pak Haji Martin, gimana umat ini semuanya dapat luxury? Gitu. Ya nggak apa-apa, dua-duanya ini bersahabatnya dahsyat. Yang dapat luxury dan dapat hidayah kan? Insya Allah dapat luxury dan dapat hidayah. Dan alhamdulillah saya berbangga sekali dan berbahagia sekali karena winner team ini sudah namanya udah bukan winner lagi, tapi winners team. Karena kalau winner itu kan singular, kalau winners itu udah plural, udah jamak, artinya yang jadi pemenang itu sudah banyak sekali gitu kan. Sudah ada tidak hanya satu luxury tapi sudah 3 luxury kita bagikan di winner team ini. Pajeronya juga sudah banyak. Dan saya yakin bahwasanya insya Allah nanti Lebaran yang tinggal berapa bulan lagi? 5 bulan lagi ya. Nah, 5 bulan lagi ini insya Allah semua yang ada di ruangan ini, di JDC lantai 6 ini semuanya dapat Pajero semuanya. Harus yakin Pak, harus yakin. Saya dulu ya, waktu 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu tuh, waktu terakhir ketemu dengan Ustadz Dery Sulaiman di Masjid Al-Imtiaz. Waktu masih di Bandung tahun berapa itu? 2014 ya, iya, kurang lebih 5 tahunan yang lalu. Nah, itu sebelum kenal usaha dakwah, ya ada tuh waktu itu teman saya nyamperin gitu kan ke kantor, ngobrol-ngobrol gitu. Mitra juga, tetapi udah nggak begitu aktif gitu. Tapi yang namanya temen ya ngobrol-ngobrol. Mas Feb, sekarang Mas Feb tujuannya dalam berbisnis ini apa? Tujuannya dalam berbisnis ini apa? Nah, saya jawab dari hati. Jawab dari hati. Artinya saya jawab dengan jujur. Bahwasanya sekarang kalau kondisi zaman sekarang gitu ya, zaman waktu itu ya 2015, 2016, 2014, yang penting bagaimana perusahaan bisa berjalan. Bagaimana perusahaan bisa berjalan, karyawan semuanya bisa digaji. Terus ada lebihnya bisa untuk sedekah. Ada semuanya yang teman-teman berpikir seperti itu? Dreams-nya? Semuanya? Dreams-nya gitu ya, pokoknya bisnis gimana jalan gitu kan. Pokoknya kejar lebihnya bisa untuk sedekah gitu. Semua mitra-mitra dapat reward gitu kan. Kalau dulu kan kalau kita sebagai pengusaha kan bagaimana karyawan bisa digaji semuanya. Itu kira-kira jawaban yang salah atau betul? Betul ya? Tapi bagi saya setelah ya membangun bisnis PT BES ini, apalagi setelah kenal Bang Dery dan usaha dakwahnya setiap bulan kita SLC, program SLC, saya baru nyadar bahwasanya pola pikir saya waktu itu atau dream saya waktu itu adalah salah. Sedangkan Anda kalau bertanya kepada saya sekarang, Pak Febrian, untuk apa Anda bekerja ya di PT BES ini ke Jakarta, pokoknya setiap hari ngantor dan sebagainya? Kalau sekarang saya jawab adalah untuk menjadikan PT BES yang terbaik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Itu Pak. Jadi kalau Anda sekarang menjalankan PT BES ini, kemudian menjalankan bisnis ini hanya ikut-ikutan Pak Haji Martin, karena kata Bu Zakiyah, Pak Haji Martin ini seorang yang unik, luar biasa, gak ada habis baterainya. Pokoknya dekat-dekat sama beliau itu bawaannya happy terus gitu. Apakah gardu PLN yang ini ya tegangan tinggi gitu ya, jadi kecas gitu? Apakah hanya ngejar itu saja, seneng-seneng aja kumpul-kumpul di sini? Atau Anda menghadiri program ini, menghadiri milad ini, mengikuti PT BES ini, mengikuti winners team ini
untuk menjadi yang terbaik. Anda, kita semuanya mulai sekarang harus dirombak mindsetnya. Jangan berpikir bahwasanya ikut-ikut aja lah. Kata Pak Feb kan pokoknya di PTBS ini jalan aja terus, selangkah dua langkah, jalan lagi, selangkah dua langkah lagi. Mau kapanpun nyampainya pasti dikasih reward, bener gak? 2 tahun yang lalu saya bilang seperti itu. Anda mau jalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun, ataupun 3 tahun, asal tembus 300 kiri 300 kanan dapat mobil. Apakah Anda masih ada yang berpikiran seperti itu? Udah Pak, dirombak sekarang. Mulai hari ini momentum ulang tahun Milad Winners Team yang kedua ini dirombak semuanya. Mulai hari ini kita semuanya, Anda semuanya yang duduk di pinggir, duduk di tengah, duduk di paling belakang, rombak semua pikirannya, ya, seperti yang saya pikirkan, untuk menjadi yang terbaik, mendapatkan luxury secepat-cepatnya. Tepuk tangannya yang ikhlas Pak. Yang tepuk tangannya paling ikhlas nanti sebelum Lebaran udah dapat luxury. Amin. Cukup. Jadi kita harus membrainwash diri kita sendiri bahwasanya kita ini terlahir di dunia sebagai pemenang dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bergabung di tim pemenang. Namanya aja winners team. Ini tim para pemenang. Jadi Bapak Ibu sekalian semuanya, hadirin semuanya sudah berada di tim yang tepat. Sudah berada di tim yang dahsyat. Ya, tinggal bagaimana kita semuanya mengikuti dengan antusias. Dengan antusias. Leadernya aja, Pak Martin tuh kok bisa gitu ya? Pak Haji Martin tuh kok bisa semangat, bisa. Kalau ingin lebih sukses dari Pak Haji Martin, Anda harus lebih antusias dari beliau. Bayangkan seluruh mitra winners team ini semuanya baterainya lebih dahsyat daripada Pak Haji Martin. Wah, luar biasa itu, dahsyat sekali. Jadi udah nggak ada ceritanya lagi. Besok kita prospek orang dengan klemer, dengan apa bahasanya Pak Haji Martin? Saya tuh kalau suka baca medsosnya Pak Haji Martin ini banyak sedikit nyentil mitra-mitranya kayaknya. Memang betul Pak Haji ya. Nah, tapi ini adalah satu sayang, ya, satu rasa sayang dari seorang bapak kepada anaknya, dari seorang upline kepada mitranya. Jadi jangan diambil hati, tapi ini berarti bapakku ya sayang sama kita. Kita sekarang sedang ditegur ya bahwasanya kita ini harus termotivasi. Kita ini harus bersemangat dalam menjalankan bisnis ini. Ya, timnya udah tim winners, perusahaannya udah PT Best. Ya kan? PT Best. Ya, kenapa 2018 itu kita bikin PT Best ini? Karena tujuan saya udah nggak seperti tahun 2015-2016 yang seperti dulu gitu kan. Perusahaan diambil orang, diserahkan, diserahkan gitu kan. Kalau sekarang tidak ada ceritanya. Ya, 2018 ini membuat perusahaan yang namanya PT Best ini, namanya Best adalah terbaik, maka akan kita jadikan menjadi perusahaan terbaik di seluruh dunia. Indonesia di seluruh dunia. Dan yang paling terbaik membantu seluruh mitra-mitranya tembus reward Pajero, Mobilio, Mokes, dan luxury semuanya. Kalau kita mau berkaca pada zaman sekarang ini, apalagi 2020 ini adalah sebuah tahun yang sangat-sangat fenomenal, di mana anak-anak bisa sekolah sekarang di rumah terus, gitu kan? Pokoknya tahun-tahun yang belum pernah dialami lah, baik oleh diri kita sendiri maupun oleh orang tua kita sendiri.
belum pernah dialami tahun seperti 2020 ini. Tetapi rekan-rekan semuanya, ternyata di tahun 2020 ini menjadi satu seleksi alam. Siapa yang bisa bertahan atau bahkan mengukir prestasi di tahun 2020 ini, maka 2021, 2022 itu Anda akan menjadi pemenang. Akan menjadi pemenang. Tahun 2020 ini, mohon maaf, kalau kita ngomong, apalagi saya sebagai pengurus di AP2LI, ya, saya tahu berapa perusahaan yang sudah kandas di tahun ini. Banyak, nggak 1-2 perusahaan, banyak perusahaan ya yang sudah berizin lengkap kandas. Kalau yang tidak berizin, wah itu lebih banyak lagi. Yang investasi-investasi yang gak jelas itu tahun ini yang lenyap itu udah banyak sekali. Yang muncul baru juga masih banyak. Tapi kita harus yakin bahwasanya kita saat ini sudah berada di kendaraan yang tepat, di tim yang tepat. Karena pekerjaan, bisnis yang paling tepat, yang jangka panjang, itu adalah sebuah perusahaan yang berbasiskan produk, jual beli, tijaroh. Nah, itu yang paling benar, bukan jualan jasa atau jualan yang lainnya, aplikasi dan lain sebagainya, tetapi jualan produk, yang produk itu terbaik, yang produk itu bermanfaat untuk umat. Kita sudah punya produk Eco Racing, kita berikan aplaus dulu buat Eco Racing yang 2019 mendapatkan predikat penghargaan dari Kementerian Perdagangan dan AP2LI sebagai Product of the Year. Ya. Awardnya kita terima awal tahun ini, 20 Februari 2020 di hotel mana Pak Haji kemarin teh? Kempinski ya, di Kempinski. Diserahkan langsung oleh Dirjen Kementerian Perdagangan, Bapak Suhanto waktu itu yang menyerahkan sebagai the best product of the year 2019 itu produk terbaik. Ya. Karena produk Eco Racing bisa menghilangkan polusi hampir 100%. Ini produk luar biasa, produk diekspor kemana-mana, gitu kan. Ke Mesir itu total ekspor kita udah kurang lebih 10 miliar, ke Sri Lanka, terus ke mana lagi? Banyak lah, sebutin semuanya banyak banget. Nah sekarang saat ini tahun ini kita juga punya produk yang luar biasa dahsyat, yang saya yakin insya Allah, ya Allah mengikuti perasaan hambanya. Ya kita harus yakin, ikhtiar itu harus yakin, ikhtiar itu nggak boleh setengah-setengah, ikhtiar itu harus yakin. Yang saya yakin nanti Februari 2021 akan mendapatkan penghargaan lagi juga sebagai produk of the year juga. Pokoknya Eco Racing ini setiap tahun nyabut penghargaan gitu ya dari Kementerian Perdagangan, yaitu produk Eco Farming. Lahan subur, petani makmur. Nah ini luar biasa. Nah ini saya tadi ngobrol dengan Prime Luxury terbaru, ya Bapak Haji Syamsul Muarif yang baru dapat luxury hari Jumat kemarin ya Pak Haji ya. Masih anget nih. Masih hangat banget, coba pegang tangan beliau, masih hangat. Masih hangat. Ya baru 2 hari dapat 1 miliar gitu kan. Ngobrol sama beliau. Pak Feb, saya ini 2 tahun yang lalu ikutan Eco Racing ini, nggak pernah menyangka bisa hanya dalam waktu 2 tahun tembus reward tertinggi 1 miliar. Gitu, karena di bisnis sebelumnya Pak Feb, saya 5 tahun di sana itu cuma tembus motor. Cuma tembus motor, itu beliau barusan ya ngobrol gitu. Oh gitu ya Pak Haji ya? Iya. Saya bulan kemarin itu masih kurang 200 poin lebih. Nah, sampai Pak Haji Martin bilang bahwasanya gak apa-apa lah, nanti kalau masih kurang 100 atau berapa gitu, nanti kita minta kompensasi sama perusahaan, pokoknya biar tembus bulan Desember ini gitu. Tapi beliau luar biasa, punya semangat dan keyakinan bahwasanya nggak perlu Pak Founder, saya bikin selendang
Nggak perlu Pak Founder, insya Allah, yakin sama Allah. Ternyata luar biasa. Beliau menyampaikan bulan lalu Pak Haji ya, ternyata di Bumi Ayu di daerah-daerah Wonosobo, berarti ya Dieng gitu ya, demplotnya eco farming berhasil. Luar biasa. Demplot eco farming yang sudah sekian bulan yang lalu dilakukan dengan kerja keras keliling beliau ya. Akhirnya sekarang dari hasil demplot panen kentang ya, panen kentang yang melimpah hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Berikan aplaus buat produk eco farming. Ya, akhirnya beliau mendapatkan reward luxury. Saya waktu program SLC saya sering menyampaikan bahwasanya ada sahabat Muadz yang sangat luar biasa. Ya, yang ketika beliau wafat menangis, menyesal. Yang pertama beliau menyesal karena kenapa tidak lebih jauh. Itu adalah rumahnya kenapa kurang jauh dari masjid, padahal jaraknya 2 jam jalan kaki ke masjid. Yang kedua, beliau juga menyesal kenapa enggak yang lebih baru. Beliau pernah sedekah bajunya ke orang yang sedang kedinginan, kayak di sini nih di ruangan ini dingin. Makanya mohon maaf saya pakai jas karena kedinginan. Tapi kalau di Saudi sana, di Mekah Madinah itu kalau lagi dingin tuh bisa di bawah 5 derajat, jadi memang dingin sekali. Beliau kasihkan baju yang di luar, baju yang biasa dilepas ya kalau mau masuk masjid, baju luar itu dilepas. Kemudian yang terakhir, kenapa nggak semuanya? Nah, sahabat Syaban ini pernah sedekah setengah potong roti. Ya karena dia cuma punya satu doang, mau dibawa ke rumah dimakan berdua sama istrinya. Tapi ternyata di tengah jalan ketemu orang yang sangat-sangat kelaparan gitu kan. Aduh, ini buat sama istri nih ya. Ya udahlah, dipotonglah jadi 2, dikasih setengah buat orang yang kelaparan tadi, setengah lagi buat dia berdua sama istrinya. Tapi ternyata itu mendapatkan pahala yang sangat besar sekali di sisi Allah. Nah, itu sedekah setengah potong roti, Pak. Bagaimana kalau ternyata asbab bisnis kita, asbab ikhtiar kita, seorang petani bisa surplus 3 ton per sekali panen. Ini asbab eco farming. Coba lihat di Indramayu tim dekor, di Karawang timnya Pak Suhendi dan lain sebagainya, timnya Pak Suroto, timnya Pak Randu ada di daerah Cianjur dan lain sebagainya. Testimoni gak pernah berhenti. Yang biasanya 1 hektar sekali panen itu 5-6 ton, setelah pakai eco farming jadi 11 ton. Selisihnya berapa ton, Pak? Kebayang gak pahalanya segede apa? Jadi kita sudah berada di bisnis yang tepat, di produk yang tepat. Kita niatkan menjalankan bisnis ini gak hanya sekedar mengejar materi dunia saja. Kita juga presentasi kemana-mana, menawarkan eco farming, menawarkan eco racing ini juga kita tujuan untuk kita sedekah. Satu petani yang bisa surplus 4-5 ton, bayangin Pak, per hektar segitu. Kalau kita punya demplot seperti Pak Haji Samsul yang mungkin sekian puluh hektar atau sekian ratus hektar, berapa banyak sedekahnya? Luar biasa. Berikan sekali lagi aplaus buat eco farming yang menghantarkan beliau hari ini tembus 1 miliar. Luar biasa. Dari produk eco farming Pak Haji ya? Tuh, dari produk eco farming. Nah, rekan-rekan semuanya, kita semuanya sudah berada di perusahaan yang tepat ya. Kita berada di sebuah perusahaan yang memiliki support yang sangat luar biasa dari tim, dari perusahaan. Dan kita juga memiliki marketing plan yang paling dahsyat. Gak akan ketemu lah di tempat lain. Perusahaan yang punya izin lengkap loh ya, nggak akan ketemu. Tapi kalau perusahaan-perusahaan, wah ada Pak yang lebih dasar gini, cek dulu berizin atau tidak, pasti enggak. Kalau sesama perusahaan yang berizin udahlah, nggak ada
nggak ada tandingan lah. Banyak yang nanya gitu kan, wah ini ada nih yang lebih gini nih, cek dulu ada ship L nya nggak? Karena itu penting. Bisnis network ini wajib punya ship L. Kalau nggak ada, yakin nggak nyampe 1 tahun umurnya. Ya karena dikejar polisi pasti, gitu ya. Pasti dikejar oleh yang berwajib gitu. Jadi kita sudah berada di perusahaan yang tepat, tim yang tepat dengan support yang sangat luar biasa, pelatihannya tiap hari loh beliau ngasih training, ya tiap hari. Ini training online ini luar biasa, jangan diremehkan. Ya, sepertinya sepele, tapi banyak sekali tim-tim di luar sana di PTBS ini yang tembus omset di Mesir 10 miliar dari online. Ya, yang ngegolin di Sri Lanka, ya, pembalap Lamborghini internasional di Lanta Malagu Mawa, itu omsetnya luar biasa, per bulan itu rata-rata 300 sampai 500 juta, kan lumayan. Dari mana? Dari online. Nggak mungkin mitra kita tuh datang ke Sri Lanka presentasi tuh, nggak mungkin gitu kan. Di Malaysia ada berapa orang yang tembus reward Mobcash? Udah lebih dari 20 orang. Kemudian di Brunei baru saja kemarin pecah telur 1 peraih reward tertinggi gitu, di Brunei. Jadi kita ini sudah berada di bisnis yang tepat, produk yang tepat. Semua orang membutuhkan produk-produk kita. Tinggal kita ini mau, kita udah punya yang dikasih Allah nih. Nah kalau beliau bahasanya kita ini udah dikasih Allah hidayah gitu, yang harus kita bawa kemana-mana. Nah sama juga di bisnis ini, kita udah dititipin sama Allah amanah produk eco racing, eco farming yang sudah dahsyat sekali, pembuktiannya udah tak terbantahkan. Ya. Terus kita ini punya barang yang sangat bagus ini, nggak semangat untuk memasarkan, coba. Ya. Apalagi kalau kita masarkan nggak cuma dapat pahala doang gitu, tapi kita juga dapat reward-rewardnya yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, sekali lagi, teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya, kalau Anda hanya semangat kalau lagi dengar Pak Haji Martin nyemangatin di depan, lagi kumpul sama leader, lagi seminar, lagi acara seminar training gitu, lagi kumpul sama upline, semangat. Tapi begitu Anda di rumah, Anda ketemu prospeknya sedikit nyinyir, kemudian Anda langsung down, langsung drop. Mohon maaf, ya. Berarti Anda belum seperti yang disampaikan oleh Pak Haji, memiliki mental winners team. Anda belum memiliki mental pemenang. Kalau Anda ingin sukses di bisnis ini, Anda harus punya semangat yang keluar dari hati Anda sendiri. Sampai ngebengung. Ini materi paling penting. Anda pulang dari acara milad ini, Anda keluar dari pintu ini, Anda keluar dari pintu, Anda harus bawa bekal ini, internal spirit. Anda keluar dari pintu ini, Anda harus punya bekal, gak boleh ketinggalan di ruangan ini. Anda harus punya motivasi dari hati Anda sendiri, bahwasanya saya adalah pemenang, bahwasanya saya akan membahagiakan keluarga saya, dan saya akan belikan keluarga saya di rumah Pajero dan rumah 1 miliar. Saya siap ngasih, perusahaan siap memberikan. Tinggal Anda mau ngambil nggak, seperti beliau-beliau yang duduk di depan ini. Beliau-beliau yang duduk di depan ini sudah siap take action dan sudah mengambil rewardnya. Hanya orang gila yang sudah terpampang bukti nyata, faktanya mereka sudah mendapatkan semuanya, kemudian Anda bilang, saya nggak bisa. Ini fakta Pak, sudah menjadi fakta, bukan hanya dongeng, ya. Bukan hanya kisah angan-angan masa depan, tetapi sudah banyak. Pak Randu sudah dapat berapa luxury,
berapa Pajero, berapa Mobilio, Pak Suroto, Pak Haji Danis, dan seluruh leader-leader lainnya. Kalau kita total perusahaan ini sudah bagi reward itu Mokes itu udah berapa ribu, udah gak kehitung. Bagi Pak Jero udah berapa ratus, udah gak kehitung. Luxury aja udah 130-an. Itu luxurynya. Berikan aplaus dulu dong buat PT Bos. Sekali lagi, Bapak Ibu semuanya, Anda di sini boleh lupa semua materi yang disampaikan oleh para leader-leader di depan. Tetapi ada satu yang gak boleh Anda tinggal, yaitu Anda harus punya motivasi dari diri Anda sendiri. Cukuplah istri kita tercinta di rumah, cukuplah anak-anak kita yang kita sayangi, cukuplah ibunda kita tersayang. Itulah menjadi motivasi kita untuk kita semuanya wajib sebelum lebaran nanti tembus luxury semuanya. Siap? Harus yakin, harus semangat, karena kesuksesan itu adalah milik kita sendiri. Jangan pernah berpikir bahwasanya, aduh, saya kalau tembus Pajero enak dong, upline-ku dapat luxury. Aduh, ini kok mentalnya kayak mental orang jahiliyah ya. Mentalnya kayak mental orang jahiliyah. SMS, sedih melihat orang senang, senang melihat orang susah. Waduh, kalau Anda masih punya mental seperti itu, jangankan di bisnis ini, bisnis apapun tidak akan pernah bisa sukses. Di bisnis ini kita harus gotong royong, ya, sukses bareng-bareng. Kata Ustadz Dery, masuk surga bareng-bareng, ya, bagi hidayah kepada semuanya. Kita nggak boleh berpikir bahwasanya, wah kalau saya untung nanti upline-ku lebih untung lagi. Wah, kalau Anda masih berpikir hal yang seperti ini, berarti Anda pengen masuk surga sendiri, ya. Yang lain-lain itu, yang bid'ah-bid'ah itu nggak boleh masuk surga katanya. Ada itu aliran-aliran kayak gitu tuh. Jangan ikutin aliran kayak gitu tuh, yang sukanya ngebid'ah-bid'ahin orang lain. Hadirin semuanya, ya, sampai mana tadi? Nah ini masalah kita, hati kita kepada leader kita. Kita lahir di dunia ini tidak pernah bisa memilih kita lahir dari rahim siapa. Kita bisa lahir dari rahim seorang ibunda yang sangat luar biasa, solehah, kaya raya, punya jabatan, yang mendidik kita dengan didikan yang sangat luar biasa. Atau kita juga bisa ditakdirkan oleh Allah SWT lahir dari rahim seorang wanita yang banyak dosa, tidak punya apa-apa, tidak punya apa-apa, jauh dari hidayah. Bisa milih kita Pak? Gak bisa. Tapi perintah Allah tetap sama, yaitu berbakti kepada orang tua. Mau orang tuanya itu mau baik maupun enggak, perintahnya tetap sama, berbakti kepada orang tua. Sama seperti Anda berada di bisnis ini, kita tidak akan pernah bisa menentukan lewat wasilah siapa kita kenal bisnis ini. Gak bisa. Ternyata kita wasilahnya lewat Winners Team. Ya sudah, berarti Winners Team ini adalah orang tua kita. Aplaus dulu dong buat Winners Team. Berarti orang tua kita. Udah, terima saja. Tinggal bagaimana kita fokus, ya, sukses. Karena kalau kita sukses, sukses itu untuk diri kita sendiri dan keluarga kita. Jangan pernah ini dengki dengan prestasi-prestasi para top leader. Karena tenang, reward di PT BES ini gak akan habis untuk dikasih semuanya, insya Allah. Kenapa? Karena hitungannya udah jelas. Kita ini bukan arisan. Kalau arisan mungkin duit saya habis, udah bagi sekian banyak reward. Tetapi PT BES ini murni tijaroh, murni jual beli.
Kita mau bagi 1000 luxury pun sanggup. Kenapa? Karena ada 1000 omset luxury. Paham Pak? Ya, karena ada omset penjualan. Kita ini dagang eco racing, kita ini dagang eco farming, kita ini dagang LVN. Jadi jangan pernah berpikir, wah ini perusahaan kalau udah bagi 1000 nanti tutup gimana. Justru kalau kita sudah membagi 1000 luxury, berarti perusahaan ini makin maju, makin dahsyat. Karena kita bagi 1 miliar, omset berapa miliar? 6 miliar. Gitu ya. Paham ya Pak ya? Gitu. Jadi ada banyak orang di luar sana selentingan. Wah nanti juga berapa bulan lagi udah gak kuat tuh bayar perusahaan gitu. Bener gak? Itu kalau investasi bodong, iya muterin duit pendaftaran, muterin duit. Kalau PTBS ini kan jelas kita jualan produk. Bahkan Haji Martin sendiri nggak nyangka bahwasanya mitra kita, member kita itu masih di bawah 300.000. Dipikirnya sudah sekian juta gitu loh. Jadi hadirin yang mulia, ternyata di PTBS ini mitranya belum banyak, tapi omsetnya dahsyat. Beda dengan 2 perusahaan saya sebelumnya. Mitranya lebih dari 5 juta, dua-duanya. Ya. Jumlah orangnya itu lebih dari 5 juta gitu. Tapi omsetnya ya segitu-segitu aja gitu. Karena memutar uang pendaftaran. Mohon maaf nih, muter duit pendaftaran. Kalau di PTBS ini closing 1 orang bisa closing 1 miliar. 1 orang bisa closing 8 miliar. Kenapa? Karena yang di closing adalah B2B. Yang di closing adalah institusi. Yang di closing adalah perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan produk kita dalam jumlah yang besar. Sekali dong, tepuk tangan. Baru kali ini ada sebuah bisnis network yang 1 orang itu bisa closing di atas angka 100 juta, bahkan di atas angka 10 miliar baru kali ini. Ya, kalau kita tanya teman-teman Brunei, teman-teman Malaysia, baru kali ini dalam seumur hidup mereka ada yang menjalankan bisnis network itu 20 tahun, ada yang menjalankan bisnis network itu 30 tahun, ya. Biasanya mereka bawa network Indonesia. Baru kali ini mereka bawa bisnis network dari Indonesia ke negara lain. Baru pertama kali. Di Malaysia, di Brunei, di Sri Lanka, di Filipina dan lain sebagainya, baru kali ini ya. Kenapa? Karena perusahaannya ditolong Allah. Karena perusahaannya ditolong, bukan hanya sekedar perusahaannya bagus, bukan sekedar itu, bukan karena produk-produknya yang bagus, tapi betul-betul perusahaan ini dibantu Allah SWT sehingga seluruh orang di seluruh dunia ini ngantri pengen ketemu saya. Kemarin ada yang janjian. Dari mana Pak Haji? Dari Timur Tengah, dari mana? Banyak leader luxury. Mohon maaf kalau ketemu sama saya, ada prospek baru mau ketemu, saya wajibkan founder atau leader luxury-nya juga ikut menemani supaya clear, ya, supaya clear. Jadi banyak banget, hampir tiap hari gitu ya, dari negara-negara lain. Karena produk kita ini kita punya produk yang sangat ngeri, ya, dahsyat, ya, luar biasa. Terakhir, ya, karena sudah atau masih lama Pak Haji? Sampai bisa. Masih lama ya, oke. Tinggal 10 menit. Oh, 10 menit lagi. Masih lama berarti. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah, ya, kita harus yakin karena bagaimana kita bisa memiliki internal spirit kalau kita tidak punya keyakinan. Kalau kita belajar di training how to start bersama Kapten Nurholis, ya, 7 langkah sukses itu, langkah pertama adalah impian dan sikap. Impian dan sikap. Impian itu adalah dreams, sikap itu adalah keyakinan. Impian itu menentukan, impian dan sikap menentukan 99% kesuksesan kita di bisnis ini dan di bisnis apapun. Ya. Tetapi sikap atau keyakinan itu sebagai kuncinya.
kunci suksesnya. Kalau kita punya dreams, kita punya impian, kita punya dream books, atau contoh, kita punya Alphard seperti Pak Haji Martin, ya, itu dreams kita, terus sudah menjadi nyata gitu, katakan udah menjadi nyata di depan kita, tapi kita nggak punya kuncinya, kepakai nggak Pak Alphardnya? Bisa dipakai nggak? Nggak bisa dipakai. Oleh karena itu Anda bisa punya dreams. Yang sudah punya dream book angkat tangan. Waduh, ini baru tim dahsyat Pak Haji. Berikan aplaus buat Pak Haji Martin. Saya biasanya kalau disuruh ngisi motivasi kayak gini, kemudian terakhir ya, saya tuh selalu bertanya tentang impian dan sikap. Saya akan bertanya tentang dream book. Sudah punya dream book? Biasanya baru leader-leader peraih reward yang angkat tangan. Mitra-mitranya belum angkat tangan. Tapi ini tim luar biasa. Aplaus buat Anda semuanya. Semuanya angkat tangan Pak Haji. Nah, semuanya. Yang sudah punya dreams book angkat tangan. Wah, ini luar biasa. Ini tim yang dahsyat. Anda udahlah, nggak salah masuk tim. Ini tim dahsyat. Anda sudah punya dream book, ya. Anda sudah punya dream book. Anda sudah punya kendaraannya. Anda sudah punya tujuannya, goalnya sudah tahu kemana. Nah, dream book ini juga punya aturan, yaitu harus jelas, visual, dan tertentu waktunya. Jelas apa yang ingin dicapai. Jangan cuma saya pengen sukses. Itu nggak jelas itu sukses seperti apa. Ya. Saya mau luxury 5. Nah, itu jelas. Saya pengen dapat 5 luxury tahun depan. Nah, itu jelas. 2021 dapat 5 luxury. Bisa nggak? Bisa kok. Pak Haji Adana Haris aja dapat 8 luxury, gitu ya. Bu Akaperi ini dapat 4 luxury, Bu Noverati dapat 4, Pak Tantan dapat 3, Pak Trendy dapat 4, dan lain sebagainya. Artinya hal itu Anda yakin harus bisa. Jadi harus jelas, spesifik apa yang ingin Anda dapatkan. Kemudian visual, Anda harus bisa menggambarkan. Gambarnya seperti apa? Oh, saya bersama kedua orang tua dan kedua mertua, bersama keluarga, bersama anak-anak, semuanya naik haji. Gambarnya, fotonya, semuanya berangkat umroh. Kemudian punya rumah. Rumahnya seperti apa? Visualkan. Dan tertentu tanggalnya wajib Anda tulis. Karena itu adalah kontrak kita dengan yang memberikan kita kehidupan. Ya. Kalau Anda pengen bikin surat perjanjian, ada tanggalnya nggak Pak? Ke notaris misalnya, ada tanggalnya. Nah, ini kita mau bikin proposal yang setiap saat tahajud kita doakan, itu kan berarti proposal. Proposal sama siapa? Sama yang memberikan kita kehidupan, yang memberikan kita nafas setiap saat. Itu proposal. Kemudian gak dikasih tanggal, lupa ngasih tanggal. Dikasihnya 20 tahun lagi, mau gak Pak? Gak mau kan? Anda kasih tanggal tertentu waktunya. Nah, saya yakin Pak Haji Martin sudah menjelaskan bagaimana cara membuat dream book yang terbaik. Nah, yang terakhir adalah kuncinya. Dream book ini akan menjadi sia-sia kalau Anda tidak memiliki kuncinya. Alphard, Mercy akan menjadi sia-sia kalau Anda tidak memiliki kuncinya. Kuncinya adalah yakin. Apa Pak? Yakin. Siapapun Anda yang duduk di pojok, di pinggir, di tengah, di belakang, mepet dinding, selonjoran, rebahan, nyendel, setengah denger, setengah kagak, pikirannya setengah di ruangan ini, setengah di rumah. Anda harus yakin bahwasanya Anda layak, bahwasanya Anda bisa mendapatkan semua yang ada di dalam dream book Anda. Yakin. Sebentar. Keyakinannya hanya nggak cuma sekedar yakin gitu doang, tidak. Tapi yakin dari dalam hati.
yang dimana tidak ada 0, sekian persen pun, 0,01% atau 0,00 sekian persen pun dalam hati Anda masih mempertanyakan diri Anda sendiri. Saya emang saya emang pengen nih dapat ini semua, pengen. Tapi kayaknya nggak bisa. 0,0 sekian persen. Itu sama aja seperti Anda mempertanyakan nanti saya masuk surga atau tidak. Nah, kita harus yakin banget karena Allah ini Maha Kaya. Karena Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala itu sanggup memberikan apapun untuk kita semuanya. Sanggup. Dan itu pun saya sampai sekarang ini masih antara yakin, antara percaya dan tidak percaya, tapi sudah diterima gitu loh. Mau setiap bulan omset sekian puluh, sekian ratus miliar itu diterima di perusahaan. Kita harus yakin aja gitu bahwasanya Anda bisa menjadi bagian dari perusahaan yang dahsyat ini. Anda bisa meraih segala sesuatunya itu.